Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Fatihah. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Fatimah. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membahas mengenai pokok-pokok pemikiran Ismail Rajai Al-Faruqi dan Abul A'la Al-Maududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Ismail Rajai Al-Faruqi. Ismail Rajai Al-Faruqi dilahirkan di Haifa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ayahnya bernama Abd al-Huda Al-Faruqi. Beliau seorang hakim muslim yang sangat patuh pada agamanya. Al-Faruqi memperoleh pendidikan agama dari rumah, terutama ayahnya dan masjid lokal setempat. Ismail lahir di Palestina yang ketika itu masih dalam suasana yang tentram dan damai. Kala itu Palestina masih begitu harmonis di bawah pemerintahan Arab. Pendidikan dasarnya dilalui di College des Frères Libanon sejak tahun 1926 sampai 1936. Al-Faruqi kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di The American University, Beirut, tempat ia memperoleh gelar BA-nya pada tahun 1941. Faruqi lalu masuk dalam pemerintahan pada umur 24 tahun pada tahun 1945 menjadi gubernur Galili. Arah kehidupan masa depannya sudah mantap. Semuanya tiba-tiba berubah dengan dibentuknya negara Israel pada tahun 1948 dan Al-Faruqi menjadi salah satu dari ribuan pengungsi Palestina yang berimigrasi bersama keluarganya ke Lebanon. Pada masa itu, kehidupan dan karirnya sebagai kepemimpinan di Palestina berakhir, seperti orang Palestina lainnya. Al-Faruqi kemudian beralih ke dunia akademik untuk membangun kembali hidup dan karirnya. Amerika menjadi tempat perhatian. Ia menyiapkan diri dengan mencapai gelar master di Indiana dan Harvard, dan pada tahun 1952 mencapai gelar doktoral PhD dari Universitas Indiana. Al-Faruqi meninggalkan Amerika menuju Kairo, tempat ia selama 4 tahun mempelajari Islam di universitas terkenal di Kairo, yaitu Al-Azhar. Sekembalinya dari Kairo, Al-Faruqi pergi ke Amerika Utara. Ia menjadi profesor tamu studi Islam di Institut Studi Islam dan menjadi mahasiswa tingkat doktoral penerimaan beasiswa pada Fakultas Teologi di Universitas McGill dari tahun 1959 sampai 1961. Tempat ia belajar tentang Kristen dan Yahudi. Al-Faruqi lalu memulai karir profesionalnya sebagai guru besar studi Islam pada Institut Pusat Riset Islam di Karachi dari tahun 1961 sampai 1963. Selama setahun berikutnya, ia kembali ke Amerika dan menjadi guru besar tamu dalam bidang sejarah agama di Universitas Chicago. Pada tahun 1964, ia memperoleh posisi permanen penuh pertamanya sebagai guru besar luar biasa di jurusan agama dan Universitas Syracuse. Al-Faruqi akhirnya pindah ke Universitas Temple pada tahun 1968 untuk menjadi guru besar studi Islam dan sejarah agama. Hingga pada 25 Mei 1986, Ismail Rajai Al-Faruqi meninggal dunia di Pennsylvania, Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengertian Islamisasi menurut Al-Faruqi: Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains pasti alam dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Menurut Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Kemerosotan muslim dewasa ini telah menjadikan Islam berada pada zaman kemunduran. Kondisi yang demikian telah ikut adil penyebab terjadinya kebodohan. Di kalangan kaum muslimin berkembang buta huruf, kebodohan, dan tahayul. Akibatnya umat Islam lari kepada keyakinan yang buta, bersandar kepada literalisme dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada syekh atau pemimpin yang mereka. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat muslim melihat kemajuan barat sebagai sesuatu yang mengagumkan. Hal ini menyebabkan sebagian kaum muslimin tergoda oleh kemajuan barat dan berupaya melakukan reformasi dengan jalan westernisasi. Ternyata jalan yang ditempuh melalui jalan westernisasi telah menghancurkan umat Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu landasan Islamisasi, Ismail Rajai Al-Faruqi mengemukakan ide Islamisasi ilmunya berlandaskan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Al-Faruqi juga menggariskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam.
Prinsip tersebut ialah keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia. Adapun rencana kerja Al-Faruqi untuk program Islamisasi mempunyai 5 sasaran, yaitu yang pertama menguasai disiplin-disiplin modern, yang kedua menguasai khazanah Islam, yang ketiga menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, yang keempat mencari cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran Abul A'la Al-Maududi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu biografi Abul A'la Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi atau disebut Al-Maududi dilahirkan pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 25 September 1903 di Aurangabad, sebuah kota yang terkenal di Hyderabad, Delhi, India. Al-Maududi merupakan putra ketiga dari Ahmad Hasan, seorang pengacara yang terlibat aktif dalam dunia tasawuf. Pendidikan awal Al-Maududi dimulai dari rumahnya sendiri melalui bimbingan orang tuanya. Ia memperoleh pendidikan dasarnya di bawah bimbingan ayahnya. Setelah itu, ia memasuki sekolah menengah agama Furqaniyat. Setelah tamat dari madrasah ini, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Dar al-Ulum Hyderabad. Tetapi ia tidak tamat karena ayahnya wafat. Lalu ia memutuskan untuk bekerja di salah satu penerbit Islam di Delhi. Sementara pada waktu kosong ia belajar secara otodidak seperti membaca buku-buku sastra Arab, tafsir dan filsafat, ditopang pada kemampuan bahasanya yaitu Arab, Inggris, Persia, dan Urdu yang merupakan bahasa ibunya, sehingga ia mampu memperdalam pengetahuannya secara mandiri. Karena prestasinya inilah, setahun berikutnya ia segera diangkat menjadi pimpinan surat kabar Muslim dan Al-Jami'iyat Ulama Al-Hindi. Setahun setelah ia konsen dalam dunia jurnalistik, Al-Maududi berhasil menjadikan Al-Jami'iyat sebagai surat kabar Islam berpengaruh di India pada dekade 1920-an. Selanjutnya, pada tahun 1932, ia memimpin penerbit majalah yang berorientasi kepada kebangkitan Islam, Tarjuman Al-Quran di Hyderabad. Pendiriannya yang kokoh terhadap nilai dasar Islam membuat Al-Maududi terlibat aktif dalam dunia dakwah. Melalui media yang ia kelola, ia menulis opini yang berkaitan dengan dakwah Islam. Namun ketika itu, India berada di bawah kekuasaan kolonialisme Barat. Hal ini menuntut Al-Maududi terlibat aktif dalam gerakan politik Khilafat Movement yang dipimpin Muhammad Ali dan Abu Al-Kalam, yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dalam bentuk khilafah. Ia menyarankan agar umat Islam hijrah ke Afghanistan, kemudian menggagas sistem pemerintah khilafah. Aktivitasnya sebagai dekan Fakultas Teologi pada Islamic College memberikan karisma tersendiri bagi Al-Maududi. Pokok-pokok pikirannya dapat membumi melalui corong universitas di mana ia bekerja. Melalui ide yang disebarkan lewat corong akademik ini, ia membentuk sebuah organisasi yang bernama Jumaat Al-Islam dan menjadi pimpinannya selama 30 tahun. Hingga pada tahun 1399 Hijriah atau 22 September 1979, Al-Maududi wafat di Buffalo, New York, Amerika Serikat, meninggalkan sejumlah gagasan dan karyanya yang hingga saat ini masih dapat dibaca. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran Abu A'la Al-Maududi. Yang pertama, pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai tauhid. Bagi Al-Maududi, ideologi kehidupan sejati adalah tauhid. Ajaran tauhid inilah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Tauhid merupakan pokok utama dalam kehidupan manusia beragama. Bertauhid bermakna menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanya Allah. Inilah makna la ilaha illallah menurut Al-Maududi. Keseluruhan diri hanya diserahkan untuk beramal dan berbakti kepadanya. Pemikiran selanjutnya mengenai dakwah. Menurut Al-Maududi, dakwah merupakan media yang sangat efektif untuk membumikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Keberhasilan Nabi menyampaikan risalah Islam juga melalui dakwah. Dakwah harus berorientasi pada tauhid. Tugas menanamkan tauhid pada umat manusia cukup mudah dan sederhana. Akan tetapi, penentangannya dari mereka yang menolak cukup dahsyat. Maududi dalam bukunya Takzirat Duat Al-Islam menjelaskan bagaimana metode dakwah yang harus dipergunakan dalam gerakan dakwah Islam, terutama sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para dai dalam kehidupannya. Bagi Maududi,
Kegiatan dakwah diarahkan kepada cita-cita kebangkitan Islam dalam abad modern ini. Sistem dakwah yang harus dilakukan idealnya menurut Al-Maududi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi selanjutnya yaitu mengenai politik. Dalam teori politiknya, Al-Maududi menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Hukum Allah dan Rasul-Nya menurut Al-Quran adalah undang-undang tertinggi bagi orang mukmin dan tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya. Tidak seorang muslim pun berhak mengeluarkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya adalah kebalikan dari iman. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 51 yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan suatu perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Dalam kenyataannya, kata-kata demokrasi rakyat seringkali menjadi kata-kata kosong, karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan 4 atau 5 tahun sekali dalam bentuk pemilu. Sedangkan kendali pemerintah sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Mereka bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijakan politik, sosial, dan ekonomi negara tanpa harus mempertanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat.